Perkenalkan, nama saya Vanessa Rahmawati, NPM 2020-41500-108. Hai, perkenalkan nama saya Sarah Trihandayani dengan NPM 2020-41500-120. Hai, saya Udara Laksmi Group dengan NPM 2020-15087. Halo guys, nama saya Muhammad Jalan Rafinza dengan NPM 2020-41500-263. Assalamualaikum. Halo, kami dari kelompok 5 akan melakukan tugas wawancara untuk mata kuliah evaluasi. Yuk ikuti kami. Ayo. Baik, saya dengan Muhammad Jalan Rafinza. Saya di sini akan mewawancarai dengan Ibu Ais. Sebelumnya Ibu Ais mungkin boleh perkenalan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ibu Ais Afidati. Saya mengajar di SMA Sejahtera 1 Depok, mata pelajaran biologi. Nah kan sekarang tentang evolusi kan lagi marak ya Bu. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri, Ibu tahu nggak sih Bu mengenai evolusi ini, apalagi tentang teori evolusi ini? Oke. Pemahaman saya ya, yang namanya teori evolusi atau evolusi itu sendiri kan sebuah perubahan yang terjadi pada organisme, kemudian dalam kurun waktu yang cukup lama. Gitu. Nah, teori evolusi itu sendiri memang di tahun 2005 itu sempat terjadi pro dan kontra. Nah, pro dan kontranya itu karena ada yang beranggapan bahwa manusia berasal dari kera, tetapi satu sisi yang namanya manusia tidak mau disamakan dengan kera. Ya, gambarannya seperti itu. Ada teori Lamarck dan teori Darwin. Nah, kalau teori Lamarck itu bahwa jerapah, contohnya itu pada jerapah berleher panjang, itu mereka mengalami pemanjangan leher itu disebabkan karena proses yang bertahun-tahun. Sedangkan menurut Darwin, kalau leher jerapah yang memanjang itu disebabkan karena faktor seleksi alam. Jadi teori evolusi itu memang perlu kita pelajari. Artinya walaupun ada pro kontra, tetap teori evolusi itu penting bagi kehidupan karena teori ini memang berpengaruh dalam beberapa bidang. Ya, jadi dia itu terlibat misalkan di bidang pertanian ya, untuk pembasmian hama dan tanaman itu juga perlu ilmu evolusi. Terus kemudian tentang ini pemahaman tentang gen, informasi genetik itu juga perlu adanya teori evolusi. Jadi pada dasarnya walaupun terjadi pro kontra, teori evolusi tetap bisa kita gunakan dan itu perlu begitu. Kalau manusia purba itu adalah manusia yang ada zaman praaksara atau di mana mereka belum mengenal tulisan, yang belum mengenal bahasa, sehingga mereka masih primitif. Kalau nenek moyang manusia itu adalah dari jenis Homo sapiens. Nah, Homo sapiens itu adalah jenis kera yang ukurannya besar dan memiliki volume otak yang lebih banyak dibanding kera-kera yang lain. Apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Evolusi, kalau yang Darwin sampaikan kurang percaya. Jadi pada dasarnya begini, yang namanya teori evolusi itu kan adalah satu bagian ilmu dalam sains gitu. Nah, teori evolusi ini pada dasarnya kalau dikaitkan di bidang-bidang yang lain memang digunakan. Tetapi kalau teori evolusinya Darwin itu agak sedikit melenceng dari pengetahuan kita, terutama dari ilmu agama. Maka kita berprinsip atau ibu itu ketika mengajar pada siswa tentang materi ini bahwa teori evolusi ini ya bisa kita pelajari, bukan kita percayai gitu. Cuma untuk dipelajari. Iya, untuk dipelajari boleh gitu, tapi untuk dipercayai itu sebaiknya tidak gitu. Karena memang ini kan secara ilmu agama juga
bertentangan. Ya, kalau untuk adaptasi itu sendiri, itu bahwa makhluk hidup itu bisa mempertahankan diri terhadap tekanan lingkungan. Itu perubahan yang terjadi pada proses genetik suatu makhluk hidup. Apa agama ibu? Islam. Apakah agama ibu mendukung teori evolusi? Ya, kembali lagi tadi sebenarnya bahwa yang namanya teori evolusi itu kan bisa kita pelajari. Artinya semua agama juga bisa mempelajari teori evolusi. Pada intinya adalah di sini ketika teori evolusi itu dianggap benar, ya maka diluruskan. Tetapi kalau memang salah maka harus dikoreksi. Agama tersebut siapakah manusia pertamanya sih? Kalau untuk agama Islam itu Adam dan Hawa. Bertentangan dengan agama Islam, apakah teori evolusi ini masih layak diajarkan di sekolah? Ya, tidak bisa dibilang layak atau tidak ya. Jadi kami sebagai pengajar juga mengikuti kurikulum yang ada. Ketika memang di kurikulum itu masih ada materi evolusi dan memang kewajibannya untuk diajarkan kepada siswa, kami ya harus menyampaikan itu. Namun di sini memang selalu pada saat materi ini disampaikan itu harus ada wacana lain, ya, artinya gambaran bahwa teori ini bisa dibilang melenceng, ya, ketika tidak sesuai dengan ajaran yang kita anut misalkan gitu. Tetapi secara ilmu pengetahuan teori evolusi itu memang diperlukan, maka mereka harus diberikan atau siswa itu harus diberikan gambaran ya bahwa teori evolusi memang masih tetap dipelajari, namun tadi kita ambil ilmunya itu, tapi tidak wajib kita percaya. Nah kan sekarang tentang Illuminati, Zionisme kan lagi marak juga ya Bu. Kira-kira dari Ibu sendiri apakah mengetahui hal tersebut? Sedikit. Jadi kalau Zionisme itu setahu Ibu adalah gerakan Yahudi. Terus kemudian kalau Freemason itu adalah kebebasan berpikir. Ada juga yang namanya Iluminasi, itu mencerahkan ya, atau pencerahan. Satu lagi itu ada Dajjal ya. Dajjal itu adalah setan berwujud manusia yang memiliki satu mata. Boleh aja, asalkan kita memang bertujuan untuk mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Ya, Bu Ais cara menyampaikan materi evolusi pada siswa itu biasanya menggunakan PowerPoint, menyampaikan perbandingan ya teori evolusi yang ada, kemudian menyampaikan juga wawasan pengetahuan tentang pro kontra evolusi. Terus kemudian anak-anak itu lebih tertarik ketika mempelajari evolusi ini dengan menggunakan metode discovery. Jadi mereka itu dengan metode discovery rasa ingin tahunya jauh lebih tinggi daripada dengan menggunakan metode-metode lain. Baik, kami dari kelompok 5 mau berterima kasih kepada Bu Ais yang telah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.